Anak-anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat, serta salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita lanjut materi kita minggu lalu tentang cinta kepada sesama. Baik, anak-anakku yang terkasih, Yesus mengajarkan bahwa sesama kita adalah semua orang. Apabila semua orang adalah sama kita, maka tidak ada orang lain. Kalau tidak ada orang lain, berarti kita semua adalah saudara. Tuhan Yesus mengajarkan untuk mencintai siapapun tanpa pamrih dan menolong dengan ikhlas. Baik, mengawali materi ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas kehadiran-Mu melalui sesama kami yang baik dan mengasihi kami selama ini. Sekarang kami akan belajar tentang sikap mencintai sesama kami. Semoga kami bisa belajar untuk semakin mencintai sesama. Amin. O Roh Kudus, sucikanlah bibir dan lidahku dengan api ilahi, supaya aku suka berbicara mengenai Yesus. Santo Fransiskus Assisi, pelindung kongregasi SFD, doakanlah kami. Moder Kondasia van der Linden, pendiri kongregasi SFD, doakanlah kami. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak yang terkasih, selanjutnya kita mendengar bersama bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian."
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, kita menjawab beberapa pertanyaan sehubungan dengan isi bacaan Injil hari ini. Yang pertama, siapa yang datang kepada Yesus dan bertanya tentang siapakah sesamaku? Ahli Taurat. Siapa saja yang melewati orang yang dirampok itu? Seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Bagaimana cara orang Samaria itu menolong orang Yahudi yang dirampoknya itu? Dengan merawat dan mengantarnya ke tempat penginapan. Apa pesan Yesus melalui perumpamaan orang Samaria merahati itu? Bahwa kita harus mencintai sesama. Sebutkan 2 contoh perbuatan cinta sesama. Menolong, membantu teman yang jatuh dari sepeda. Membagikan makanan kepada teman. Anak-anak yang terkasih, kita lanjut dengan peneguhan. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial. Orang lain di sekitar kita adalah sesama kita, yaitu ayah, ibu, saudara, teman, dan orang lain yang membantu serta membutuhkan kita. Bahkan mereka yang tak acuh dan kurang peduli dengan kita. Mereka yang memusuhi kita, mereka yang kurang kita kasihi, mereka yang berbeda paham, pendapat, pandangan, dan keyakinan dengan kita. Mengapa kita harus saling membantu, menolong, dan menghibur yang susah? Yesus mengingatkan bahwa sama kita adalah semua orang. Kalau kamu menganggap semua orang sesama, maka tidak ada orang lain, tidak ada orang asing. Kalau tidak ada orang lain, tidak ada orang asing, berarti kita semua adalah saudara. Melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang orang Samaria murah hati, Yesus mengajarkan agar kita mencintai sesama tanpa memandang perbedaan yang ada. Ada seorang Yahudi dirampok dan membutuhkan pertolongan. Seorang imam dan seorang Lewi yang melewatinya hanya melihatnya, namun tidak menolongnya. Padahal mereka sebangsa dengan orang yang dirampok itu. Yang datang menolong dan merawatnya justru orang Samaria yang oleh orang Yahudi dianggap kafir karena tidak taat menjalankan agama. Tuhan Yesus mengajarkan kepadamu untuk mencintai siapapun tanpa pamrih, menolong dengan ikhlas, tidak mengharap imbalan, tidak mengharap balas budi, tidak mengharap dikenang, dan tidak mengharap mendapat nama baik. Jadi, alasan saling membantu, rela menolong, dan menghibur sebagaimana tampak dalam lagu adalah kesamaan sebagai manusia. Alasan orang Samaria menolong orang Yahudi yang dirampok adalah kesamaan sebagai manusia yang di mata Tuhan adalah baik dan mulia. Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Maka dari itu manusia sebaiknya saling membantu, menolong, dan menghibur yang susah. Jika demikian, tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah kamu bersikap seperti orang Samaria terhadap teman, saudara, dan siapapun, bahkan musuh? Tuhan Yesus menghendaki kamu mencintai semua orang. Jika kita mewujudkan hal itu dalam hidup sehari-hari, terciptalah persaudaraan dan kerukunan. Persaudaraan dan kerukunan itu sungguh menyenangkan. Tuhan pun akan senang melihat kalian rukun dan bersaudara. Baik, kita tutup. Anak-anakku yang terkasih, mari kita tutup pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kasih,
Terima kasih atas sabda-Mu yang telah kami dengar dan kami bacakan bersama pada pagi ini. Semoga sabda-Mu yang telah kami dengar tentang cinta terhadap sesama dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.